pohara ini sangat penting. Jadi waktu bacingin malah ada senang penting dia buli nasabah ini aku bacingin angka matri si tak tertulis si buku si bawah sepanjangnya. Ya, jadi ada kaidahnya itu segala sesuatu yang wajib itu biasanya mengakibatkan adanya kewajiban lain seperti itu kaidah ya fikih. Kalau disampaikan diperintahkan bahwa bersihkan masjid ini, maka ketika kita mengatakan bersihkan masjid ini ada perintah, maka tentu ada kewajiban yang lain yang berkaitan dengan membersihkan masjid. Tidak hanya sekedar disapu, mesti harus ada sapu, mesti harus ada pel, mesti harus ada air, mesti listrik itu hidup. Kenapa? Karena ya pelnya tadi itu mungkin ada pel yang elektrik itu dicup di situ, ya, dan juga butuh orang ahli dalam bidang itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya sekedar membersihkan masjid itu, ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan itu. Maka tohara ini merupakan salah satu kaitan daripada kewajiban sholat ini. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, aqimis sholat. Ya, patut tulis rupanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan di situ tidak ada yang mengatakan bahwa begini cara sholat, langsung dizikri. Ya. Kewajiban sholat itu nanti dicontohkan, tata cara sholat itu nanti dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran tata caranya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa mesti kita di samping belajar fikih dan syariatnya juga mesti kita harus belajar hakikat atau tasawufnya. Karena dalam syariat fikih tidak diatur bagaimana cara dizikri, mengingat Allah. Itu tujuannya sholat. Iya. Tidak hanya sekedar melaksanakan secara lahiriah. Nah, sekarang insya Allah sebelum kita masuk kepada inti sholat itu, perlu kita bahas juga apa perangkat yang perlu disiapkan ya dengan untuk melaksanakan sholat itu. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu, ya, yang pertama itu tadi tohara. Ini tidak perlu kita jelaskan lagi karena kita sudah pernah bahas. Mulai dari bulan Ramadan, kalau saya tidak salah itu 4 kali pertemuan itu kita hanya membahas tohara. Mulai dari pengertian toharanya, alat-alatnya, sampai kepada wudhunya itu juga mungkin kalau saya tidak salah 3 kali pembahasan. Ya, dia lanjut tayamum, lalu kemudian mandi. Ya. Lalu kemudian yang dipakai tohara itu adalah salah satunya air bersih, wemabaci. Apa itu air bersih? Ya, kalau dalam pemahaman fikih kita, bahwa air bersih itu adalah ya, air yang bisa membersihkan air yang tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, ya, dan tidak berubah baunya. Itu menurut fikihnya. Tapi hakikat daripada air itu sesungguhnya adalah ya, dalam istilahnya Imam Al-Ghazali itu al-ma'u riyadhah. Artinya air itu adalah air suci yang bersumber dari yang maha suci, yaitu Allah. Wa mafaci yang perlu oleh yang itu boleh Allah Ta'ala. Sehingga teman-teman lebih mungkin hadir. Ya pernah juga saya jelaskan, tidak hanya sekedar membersihkan tubuh kita, jasad kita ini, misalnya pada saat ribisel jelita dan memang jelita nabaci secara lahiriah dari kotoran-kotoran itu, tapi seluruh
Ya, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan, termasuk sebetulnya teman-teman yang hadir adalah tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang pernah kita selewengkan. Ya, itu adalah ya kita memohon kepada Allah supaya itu dibersihkan. Itu hakikatnya. Sehingga teman-teman lebih sudah suruh melakukan hadir. Nalaikumah bicara di persoalan uwai sederhana, itu mestinya harus kita langsung ingat kepada Allah. Nanti kita lihat itu apa makna wudhu secara hakikat. Ya, kan ini juga sangat berkaitan dengan sholat itu. Iya. Jadi nalaikumah bicara di persoalan uwai, mestinya itu langsung dengan Allah Ta'ala, sehingga teman-teman lebih hadir. Tuhan kasih mata akan nawai, ya pahami oleh secara hakikat. Dan dosa. Kenapa? Karena air itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah cahaya. Makanya itu orang yang sering kena air wudhu, kelihatan dari mukanya, dari perbuatan itu selalu menimbulkan pencerahan. Mukanya pun juga cerah. Iya. Itu sebetulnya hakikatnya air, teman-teman. Jadi air secara lahirnya ini, tapi pada hakikatnya air itu adalah, ya pada akhirnya itu cahaya. Bukankah dalam hadis itu disebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah salah satunya itu air. Meskipun pada hadis saya mengatakan bahwa nur Muhammad, nur itu kan cahaya juga. Ada yang mengatakan Allah ayat Muhammad, ada yang mengatakan al-khadaratul ula, at-tajalli awal, dan ada 7 itu dalam hadis. Yang pada hakikatnya sebenarnya hanya satu juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bahkan dalam ayat itu disebutkan karena arsyuhu 'alal ma'. Iya. Bahwa arasnya Allah, arasnya Allah Ta'ala itu dia semuanya. Jadi bukan air yang seperti ini yang kita lihat secara kasat mata, Bapak Ibu sekalian. Iya. Apa itu? Hakikatnya adalah cahaya. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi dalam diri manusia itu sesungguhnya ada cahaya dari Allah. Iya. Itulah yang disebut dengan roh. Sering diilustrasikan itu dalam film. Iya. Kalau orang meninggal, itu kelihatannya ketika tubuhnya berpisah dengan ruh, itu kelihatan itu ruh keluar dari tubuh, tapi dalam bentuk cahaya yang menyerupai muka seseorang. Itu sebetulnya ilustrasi yang kemungkinan juga ada benarnya. Ya, karena itu sudah berada pada alam roh. Alam amr itu adalah alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam diri kita ini kan ada alam syahada, ada alam malakut. Sebentar juga kita akan bahas itu di persoalan wudhu. Iya, apa artinya wudhu itu? Ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi air ini membersihkan noda-noda lahirnya kita dan noda-noda batin kita. Sehingga pada saat kita menyentuh air wudhu sebetulnya itu kita sudah berada pada alam, bukan lagi alam syahadah, alam jasa. Kita sudah masuk sebetulnya kepada alam malakut di saat kita berwudhu harus itu. Iya. Nah, maka orang yang memahami hakikat air itu dan menggunakan air itu sebagai alat pensuci diri, maka dia sudah tidak mau lagi berbohong, tidak mau lagi menceritakan aib orang lain, ya, dan bahkan sudah tidak lagi melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Iya, karena air itu hakikatnya adalah nur. Sehingga pada saat kita ketemu dengan air itu tidak akan pernah mubazir. Ya, itu kan dalam Imam Al-Ghazali, bahkan beberapa imam lain juga dalam tinjau syariatnya, ya, memakai air itu tidak boleh mubazir pada saat kita mandi, pada saat kita wudhu, dan memakai itu sebagai alat
putar mata senang istrinya. Itu jangan terlalu boros. Itu kan disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi pada saat mandi junub itu hanya sampai memakai air 3 gayung lalu sero. Ya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Nabi itu pada saat berwudu hanya memakai 1 gayung air, sisanya kok itu kan saking saking iritnya kepada air itu. Kenapa? Karena beliau sudah melihat air itu bukan hanya sekedar mensucikan, bahwa di balik daripada air itu ada mahiyah. Asal katanya ma'un itu mahiyah. Siapa dia? Apa dia? Kalau sudah mengatakan apa dia, maka itu sudah masuk kepada alam ghaib, ya, alam rahasia, dan itulah hakikat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, memang agak sulit mungkin dipahami ini, ya. Tapi tidak apalah, kita sedikit-sedikit lah. Karena nanti juga kita akan perdalam ini, kita hanya sekedar menyinggung sedikit-sedikit. Ya. Ini masih tebal, baru jilid 1 sampai jilid keempat yang paling besar, hampir sama dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ini pun juga tidak hanya sekedar ketika ada ayat hanya mengambil kamus-kamus biasa untuk memahami itu. Memahami ayat-ayat itu jangan memakai kamus terjemahan bahasa Indonesia standar yang dipakai Kementerian Agama di dalam kitab terjemahan Al-Quran itu standar sekali. Apalagi kalau memakai kamus-kamus Mahmud Yunus. Ada kamus yang tebal itu namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab itu mungkin lebih tebal lagi daripada ini, dan itu 14 jilid. Nah, disitulah makna-makna hakikat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi sehingga kita tidak kaku dalam memahami ayat itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang berkaitan dengan sholat itu, perangkat sholat itu adalah niat. Apa itu niat? Ada yang niat. Ya, niat memunculkan sesuatu, ya, dari, ya, saya contohkan begini, mereka laung madu kujilalena ada setaro lumpur itu cirol, ya, kok diangkat itu laung kita dengan itu laung, agak pada bacero, mereka dibisero, dilului, dibisai, tiba-tiba copang laung, itu yang disebut dengan niat. Jadi memunculkan sesuatu yang asli itu dari yang menutupi keaslian itu, memunculkan hakikat itu dari sesuatu yang di luar daripada hakikat itu, sehingga niat itu sebetulnya teman-teman lebih hadir di sini disebutkan dalam kitab ini bahwa niat itu adalah mengeluarkan rahasia dari pergaulan sehari-hari, muamalatul basyariyah, ya, dan urusan-urusan keduniawian. Nah, ya, juga nanti akan ada pembahasan yang membahas tentang hakikat niat, hakikat takbiratul ihram, apa itu? Ya. Jadi memunculkan cahaya batin dari urusan-urusan keduniawian kita, seperti yang pernah kita singgung itu, bahwa pada saat kita niat itu berwudu, itu sebetulnya, ya, dunia sudah tidak ada pada saat itu. Ya, maka di saat kita juga niat salat, ya, maka seluruh urusan dunia dan pergaulan kita terhadap sesama makhluk atau manusia itu sudah tidak ada, sudah hilang semua. Ya, maka yang muncul pada saat itu hanya lillahi ta'ala. Ya, yang lain sudah hilang banyak. Dunia dinona dan tidak ada. Asyukungan Allah pada bahkan anak-anaknya pun, keluarganya pun, harta bendanya pun tidak hilang pada saat itu. Allah, kan di situ kita lihat. Kenapa? Ya, di situ dipanjangkan lamnya. Di dalam jalan itu Allah. Menurut Imam Syafi'i itu karena kita diberikan kesempatan untuk
Ya, sesuatu yang rahasia itu yakni Allah dari sesuatu yang berkaitan dengan persoalan dunia. Nah itu Allah. Kalau ada yang tidak usalli pada salat sampai kepada Allah Akbar itu, nah itu juga mazhabnya lain dan kita tidak boleh menyalahkan itu. Ya, kalau hanya persoalan beda mazhab itu, saya rasa tidak terlalu tidak terlalu mencolok, dan itu saya rasa tidak ada masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kan sama-sama juga sholat, sama-sama juga ingat Allah. Tapi kalau sudah beda ideologi, itu sudah luar biasa. Ideologi kita tentang ketauhidan kita kepada Allah itu sudah, karena ini sudah kaitan dengan masalah akidah. Ini yang agak ya bermasalah sebetulnya. Ya. Jadi niat adalah memunculkan cahaya batin, yang ada pada saat itu hanyalah Allah. Di 3 tempat dalam salat itu wajib ini ada. Manakala salah satu di 3 tempat ini tidak betul-betul kita tidak ingat Allah, sampai dalam salat itu juga 100% kita tidak ingat Allah, maka inilah disebut di dalam Al-Quran fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Macilah itu maksudnya. Maka alladzina hum an sholatihim sahun. Tak terlupa itu saja. Di saat Allah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mustahil 100% lo diingat Allah Ta'ala kalau maksudnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena unsur jasmani kita masih ada. Unsur jasmani ini masih sering menonjol. Tapi Allah Maha tahu kepada hambanya. Ya Rabb, kataku kita tidak tahu ya, tapi memang kebantuannya terbatas. Maka disinilah rahmat Allah. Kondisi Allah masih yang mengatakan Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya lah rahmat ya Rabb. Lagi pesan ngasih Pak Ustaz ya Rabb. Mana? Ya, dengan diri orang itu juga orang. Maupun kita jadi makanya jangan perengaran. Ya Rabb niae si tegena. Ya Rabb perengaran itu mengatakan tania elota. Elota pada hidup. Elota mengatakan Allah. Ini namanya Allah. Ini Bapak sekalian. Ya. Makanya itu, ya, seseorang yang bermunajat kepada Allah, maka, ya, sama sekali bahwa apa yang muncul dalam apa yang pernah diperbuat itu sesungguhnya selalu berkaitan dengan Allah. Rezeki puasa, iya, asal kami sih lanjut si buka masuk pajak. Kemudian pengajian, lupa dengan Allah. Bersih. Seakan-akan adanya tiga ini. Nah dia mulai tidak akan mungkin itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Coba, mungkin saya mau maaf, bukan berarti saya mengatakan bahwa yang meninggalkan tempat ini tidak diberi hidayah. Mungkin ada kebaikan lain diberikan oleh Allah di luar sana. Tapi berapa banyak yang ada tadi di sini? Tapi yang diberikan hidayah untuk mendengarkan pengajian hanya beberapa orang. Itu maunya siapa? Bukan mau kita. Kehendaknya Allah. Makanya jangan menonjolkan diri kita. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa terjadi pada diri seseorang kecuali atas kehendak Allah. Makanya itu saya pernah sampaikan. Dengan kejadian politik tahu saat ini apa bisa sewa. Dan yang pertama itu sesungguhnya adalah masyiah. Apa itu masyiah? Elona malata. Maka kita insya Allah menerima malata. Itu seakan-akan dengan masyiah. Syarah itu elona malata. Jadi masyiah itu adalah kehendaknya Allah. Tapi meskipun Allah berkehendak, tapi kalau kita tidak punya kemampuan
melata beloi lotoni. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan istita'ah. Jadi kalau orang melata lotoni, angkat orang cuma boleh. Ya. Maka dia jule itu namanya dijadi. Setelah jule, itu istilah kasab menurut Imam Ghazali dalam kitab ini, ya ulumuddin itu kasab itu eksekusi. Ada eksekusi. Ya, misalnya engkau cek di gedung diresmikan. Ya, tiba-tiba lo ini pencet tombol presnya mati lampu. Maka eksekusi pada saat itu tidak jadi. Ya, karena tidak jadi. Ya, di lo diterkani tapi tidak jadi, eksekusinya tidak jadi. Lo gimana? Pas lo ditimpui, pas mangan gitu, tiba-tiba ketembak, kemudian jadi. Itu namanya kasar menurut Imam Ghazali. Jadi ya ikhtiar usaha. Ini 4 yang pakai napau di kejadian dalam Masjidil Haram. Nah, ini menurut keyakinan kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, makanya itu di samping ada usaha juga mesti harus ada doa. Doa itu ketika kita sudah minta dan Allah berikan. Karena ada juga kelompok kadang itu kalau mengutamakan akalnya. Ya, ada kelompok Jabariyah kalau mengutamakan ya apa namanya ya, hanya Allahnya, masyiatnya saja Allah. Karena apa minta roh Allah Taala, namun roh Allah ada keluar kenal kan Allah Taala. Itu Jabariyah. Iya. Kadang-kadang iya. Untuk agama itu yang penting berusahakan kayak ditosinya berjaya untuk agama itu karena berusahakan menerima pendapat tertentu Allah Taala. Jadi doanya tidak ada minta doa. Yang ada itu hanya satu penyerahan pasrah sepenuhnya kepada Allah, yang satunya hanya mengandalkan usahanya, kasarnya. Kalau kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping kita berusaha juga kita mesti harus berdoa. Itu pun kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang versi Asy'ariyah, Muhammad Asy'ari, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ya Samarkand, ada Asy'ariyah di Bukhara itu sedikit agak ketat, tapi Samarkand itu lebih moderat. Di atasnya pada itu ada, ya di atasnya pada ada teologinya Muhammad Abdul, teologi rasional itu, ya hampir sama dengan pemikirannya Harun Nasution. Nah, Indonesia yang membuat kita moderat di sini karena adanya ulama-ulama seperti ini, seperti misalnya Nur Syihab, Nur Khalis Majid, ada Prof Harun Nasution. Sekarang ini ada juga Prof Nasaruddin Umar dan beberapa ulama-ulama lain. Sehingga kita moderat. Kalau Malaysia memang Asy'ari, memang Syafi'i, Ahlus Sunnah Syafi'i Asy'ari, tapi dia lebih ketat. Kita dirasa lebih moderat. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan ada juga pembahasan mengenai ini supaya kita tidak salah salah ideologi dalam memahami Islam ini. Ya salah apa? Bagaimana itu siapa itu Qadariyah, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa itu Jabariyah, apa itu Wahabi, Salafi, apa itu kelompok-kelompok lain lah, ada Syiah dan sebagainya. Itu juga ada pembahasan tersendiri. Ya, sehingga setelah kita ketahui, ya, ternyata sebetulnya mereka menurut mereka itu benar. Ya, tapi menurut kita yang benar itu adalah, tapi tetap memberikan ruang daripada ya kebenaran yang mereka yakini. Bahkan agama lain itu juga menurut mereka benar bagi dirinya. Itulah musuh wal jamaah moderat Bapak sekalian. Ya, jadi saya kembali ini persoalannya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu selalu ada keterkaitannya dengan Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan rezeki masa panjang, rezeki mengaji, yasin. Harus ada keterlibatan Allah di situ. Itulah sebabnya biasanya tempat cermai, ya. Tapi dia bagaimana? Pas biasanya tuh pada bawah biasa kita ngasih bawah pamasena apa dengan dan dia apa tirona Allah Taala. Alhamdulillah berarti pasti dia ada sebanyak menjadi. Jadi bukan kita pada sepenuhnya ada keterlibatan
Iya. Jadi yang pertama tadi hal-hal yang berkaitan dengan sholat mesti kita ingat taharah. Yang kedua niat. Nah, yang ketiga, iya. Ini hati-hati Pak dalam hal persoalan niat. Saya harus sedikit ambil ini. Iya. Karena banyak orang yang kecewa karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Ada orang masjid niatnya hanya karena ini dipilih. Nanti dulu aku masih Pak film atau pemilihan. Entah mau jadi kepala desa atau menjadi DPR. Ya, sumbangi supaya namanya bisa naik. Ini. Sehingga ketika dia tidak naik, kecewa dia. Nah, ada orang yang sholat, Bapak Ibu sekalian, ya Allah saya sudah sholat, mana surga? Bagaimana? Saya sudah sholat, berarti sholatnya niatnya karena surga. Puluhan tahun kita sholat hanya karena mengejar surga. Ternyata Allah tidak berkehendak untuk itu. Kecewa kita. Makin alena terlalu sepuluh nih ya terlalu. Nah pada mati dulu masa panjang. Pada motor makin alena sepuluh nih ya terlalu. Ini aku kira sebenarnya. Tapi ini topik istilahkan makin ya terlalu alena sepuluh. Padahal yang membuat kita seperti itu siapa? Allah. Allah berbuat kepada hambanya apa yang terbaik bagi Allah untuk hambanya, bukan yang terbaik bagi versi kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau lihat kita bukan karena tidak lurus, ini bisa kita kecewa. Maka seluruh perbuatan seorang mukmin itu mestinya harus innamal a'malu binniyat. Kalau semuanya kita niatkan karena Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah kecewa. Maka siapa yang siapa yang salah sebetulnya niatnya, siapa yang niatnya bukan karena lillahi ta'ala, itu akidahnya sudah cacat. Nah ini tadi. Wah, terlalu banyak mengejar. Ya, kalau saya melakukan ini, mengaji surah Yasin sampai ini pahalanya banyak. Ya, saya berpuasa begini pahalanya banyak. Saya zikir ini pahalanya. Jadi seakan-akan ibadah itu ujung-ujungnya adalah pahala, bukan karena Allah. Sehingga salahkan dalam melakukan ibadah, tapi dia nomor 3 Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika yang membalas itu tidak menginginkan itu, kita kecewa kan? Tapi kalau kita sudah berada pada genggaman Allah, maka pahala itu sudah nomor 2, surga itu sudah nomor sekian. Saya sering contohkan, mungkin saya dikau, ya, mengelola ada kita yang rokok, ternyata nak ciri, kalau rokok nak tak sedih, punah, nak ciri, letu di pulang, kalau pulang, sekali kali soy yang rokok ternyata rokok lagi anak darah, magampang kalau melihat rokok, magampang kalau melihat kalau duit punah. Tapi pada saat itu ini punah, insya Allah dia harganya rokok. Karena kita sudah bersama dengan yang punya, maka mobil itu sudah persoalan kesekian, rumah itu sudah persoalan bersama. Karena kita sudah memiliki yang punya, itu analoginya seperti itu. Tapi kita tidak, apalagi Allah. Nah, jadi nanti setelah kita bahas semua ini, Bapak Ibu sekalian, sampai kita masuk ke persoalan sana, insya Allah, ya. Ketika kita sudah melakukan sholat, itu sudah tidak terpaksa lagi. Bahkan sholat itu menjadi sahabat kita, dan bahkan kalau kita tidak sholat itu, ya kita merasa bersedih, menyesal. Ya, kenapa? Karena tidak menikmati sholat itu tadi yang lewat. Iya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi niat. Kemudian selanjutnya ingat, niat ini kalau salah bisa kita berteman dengan iblis. Ya, melakukan kebaikan hanya ingin populer. Ya, popularitas itu sesungguhnya adalah iblis besar. Ya, keterkenaan itu adalah iblis besar. Maka tanamlah kebaikan di dalam bumi ketidakterkenalan.
Siapa yang menanam kebaikan dalam bumi ketidakterkenalan, insya Allah akan panen di akhirat. Tapi bagi yang menanam kebaikan di bumi keterkenalan, tidak akan mendapat apa-apa. Ini Bapak sekalian. Nah, pujian itu iblis. Ya, ikut dipuji, kenapa pakai puji-pujian di belis lopo itu? Iya, belis lopo itu. Nah. Kemudian selanjutnya wudhu. Taman Isa. Dia pertama Taman Isa. Nah, ini masih banyak Bapak Ibu. Ada wudhu, ada menutup aurat, ada pakaian bersih. Hakikatnya semua itu bukan hanya lahiriahnya. Apa itu pakaian? Ya, apa itu wudhu? Waktu-waktu salat. Apa itu waktu salat secara hakikat? Apakah maghrib, isya, duhur, asar? Apa itu yang disebut waktu Aisyah? Secara syariat memang itu. Tapi hakikatnya seperti apa? Itu juga nanti kita akan bahas. Dan berdiri dalam salat, takbiratul ihram, tempat-tempat salat, ada musalli, ada sujud, ada ruku, ada duduk nanti juga itu sebelum masuk kepada inti salat. Saya datang beberapa kali pertemuan, nanti ini baru bisa selesai. Saya khawatir jangan-jangan persoalan salat ini belum selesai sampai bulan Ramadan nanti masuk. Ya, karena masih ada nanti hakikat niat, hakikat takbiratul ihram, makna spiritual sujud, ruku dan lain sebagainya. Makna spiritual berdiri dalam salat itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ya, ini sangat dalam sekali. Rajin saja karena insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya semoga Allah juga memberikan umur yang panjang baik dan diri saya sebagai pribadi. Begitu pula dengan Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah setiap pekan pertama dalam bulan Ramadan ini setiap bulan itu kita akan ketemu di sini insya Allah. Dan semoga ini bermanfaat. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah wudhu dan pakaian bersih dan seterusnya. Ada hadis niyati wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.